Perkenalkan, nama saya adalah Hilda Rahmawati SPD. Saya adalah Koordinator P5 di SMP Negeri 1 Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Yang saya rasakan sebelum saya mengikuti TOT ini adalah saya tidak memahami tugas koordinator. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya menyusun modul P5 agar P5 berjalan sesuai tujuan. Setelah mengikuti TOT ini, saya memahami apa tugas koordinator. Saya juga sudah punya bayangan tentang apa yang harus dilakukan dalam kegiatan P5. Dan saya juga sudah memahami cara penyusunan modul P5. Harapan saya, pendampingan ini bisa terus dilanjutkan sampai kami berhasil melaksanakan kegiatan P5 di sekolah. Nama saya Muhammad, saya bekerja di SDN 2 Benawa Tengah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan semua pihak yang terlibat sehingga terlaksananya TOT Koordinator P5 ini yang banyak berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kedua adalah TOT ini memberikan pengetahuan baru tentang P5 kepada saya. Sebelumnya saya menerjemahkan P5 ini adalah tentang bagaimana barang atau benda itu dihasilkan. Jauh dari itu ternyata P5 adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk benar-benar menumbuhkan pemahaman secara mendalam akan suatu kegiatan dan proses yang ada di dalamnya, di mana siswa harus benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya, bagaimana mereka berhubungan dengan Tuhan dan alam, serta bagaimana mereka berhubungan dengan manusia lainnya. Yang ketiga adalah bukan guru ternyata yang disibukkan dengan kegiatan P5 ini, melainkan adalah ananda kita, peserta didik kita yang berhak menentukan tema ataupun kegiatan yang harus mereka lakukan. Karena apa? Karena di dalam kegiatan P5 ini akan menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa menalar, sifat kreatif, bernalar kritis yang harus dibangun siswa sedemikian dini untuk dapat mereka menerapkan di kehidupan yang akan mendatang. Saya Risa Utami SE dari UPTD SMP Negeri 2 Batu Ampar, Kabupaten Tanah. Sebelum saya mengikuti TOT P5, ada beberapa miskonsepsi yang sering saya temukan dan saya pahami. Yang pertama adalah pengalokasian waktu pembelajaran P5. Yang kedua adalah penjadwalan P5, dan yang ketiga, P5 identik dengan sesuatu proyek yang menghasilkan sebuah produk. Tapi setelah saya mempelajari TOT P5, maka miskonsepsi yang ada berubah menjadi sebuah pemahaman, di mana yang pertama bahwa alokasi untuk P5 harus dibuat khusus, diambil 20-30% dari seluruh jam pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, untuk penjadwalan P5 harus dibuat secara khusus, boleh dibuat dengan sistem blok maupun dengan jadwal reguler, tergantung kepada kesepakatan sekolah dan kemudahan melaksanakannya. Yang ketiga, dalam P5 tidak serta-merta harus menghasilkan sebuah produk, tetapi yang dilihat adalah bagaimana proses pembentukan karakter baik yang terdapat pada siswa. Harapan saya setelah mengikuti TOT P5 adalah saya dan rekan-rekan yang ada di sekolah dapat menggerakkan komunitas belajar kami untuk belajar bersama-sama P5 dan melaksanakan kegiatan P5 dengan baik. Saya Muhammad Hidayatullah dari UPTD SD Negeri 1 Pelaihari. Sebelum belajar TOT ini, saya berpikir dalam P5 itu yang terpenting adalah siswa itu menghasilkan produk dalam belajar. Kemudian setelah mengikuti TOT ini, ternyata bukan hanya produk yang jadi tujuan pembelajaran P5 ini, tapi lebih ke proses tercapainya profil pelajar Pancasila dalam diri siswa. Harapan saya pada kegiatan TOT dan pendampingan P5 ini adalah guru di sekolah kami bisa mengerti dalam pelaksanaan P5 secara terbimbing. Nama saya Darmawita dari TK Kartika 538. Sebelum saya belajar TOT P5 ini, saya pikir hanya produk saja yang dihasilkan dalam belajar siswa. Namun setelah saya mengikuti
TOT P5 ini ternyata bukan hanya produk saja yang menjadi tujuan P5 ini, kan tetapi lebih ke proses tercapainya profil pelajar Pancasila dalam diri siswa. Harapan saya pada kegiatan TOT P5 dan pendampingan P5 ini, saya dan guru di TK Kartika 538 bisa mengerti dan memahami dalam pelaksanaan P5 secara terbimbing. Perkenalkan, nama saya Mindusari, saya dari SMP Muhammadiyah Pelihari. Sebelum saya mengikuti kegiatan TOT dan pendampingan P5 ini, saya hanya tahu P5 itu menghasilkan produk lalu dipamerkan. Ternyata itu salah besar. P5 itu lebih ke prosesnya yang kita lihat. Ada beberapa dimensi dari profil Pancasila yang kita lihat dan kita nilai. Banyak sekali manfaatnya ketika saya mengikuti kegiatan ini, seperti pembuatan modul, kemudian bagaimana itu asesmen. Jadi harapan saya ke depannya kegiatan ini terus dilanjutkan agar tidak terjadi miskonsepsi pada P5. Salam P5. Sebelum mengikuti TOT ini, saya kemarin berpikiran bahwa dengan adanya P5 itu anak-anak harus menghasilkan suatu karya atau proyek. Nah, tapi setelah mengikuti TOT, di situ saya tambah mengerti bahwa sebenarnya kegiatan proyek ini diharapkan adalah proses dari anak-anak supaya dapat berkembang dan untuk berkelanjutan di masa yang akan datang. Jadi tujuannya adalah anak-anak nanti setelah melakukan proyek P5 ini ada karakternya yang bisa didalami, kemudian nanti bisa berguna bagi kemanfaatan di masa yang akan datang. Dan harapannya nanti dengan pengadaan proyek P5 ini nanti bisa diaplikasikan pada kehidupan yang nyata pada dunia. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra SPD. Saya guru di SMP Negeri 22 Hulu Sungai Tengah. Dulu sebelum mengikuti kegiatan TOT pendampingan P5 ini, saya berpikir bahwa kegiatan P5 sama saja dengan kegiatan pembelajaran proyek, di mana siswa diminta mengerjakan suatu proyek dalam kelompok yang mana hasilnya nanti menjadi sebuah produk yang dinilai oleh guru. Setelah mengikuti kegiatan TOT pendampingan P5 ini, saya mengetahui bahwa P5 berbeda dengan PJPL, karena pada P5 yang menjadi tujuan bukanlah hasil atau produk, tetapi lebih kepada prosesnya, bagaimana siswa menginternalisasi karakter profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Harapan saya kegiatan TOT dan pendampingan P5 ini bisa terus berlanjut dan dapat melakukan pendampingan lebih banyak lagi ke sekolah-sekolah yang belum mendapatkan pendampingan P5. Perkenalkan, nama saya Sofra, asal sekolah UPTD SMP Negeri 1 Batu Ampar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni saya tentang pelaksanaan TOT P5 yang baru saja selesai saya ikuti. Sebelum saya belajar di TOT Koordinator P5 ini, saya belum begitu mengenal apa itu P5 dan bagaimana cara melaksanakannya. Namun setelah saya belajar TOT Koordinator P5 ini, ada banyak hal yang saya dapatkan dan saya pelajari tentunya dari narasumber dan teman-teman yang begitu luar biasa. Seperti miskonsepsi tentang P5, perbedaan Project Based Learning dengan P5, kemudian koordinator dan fasilitator P5, perencanaan P5, alur aktivitas P5, contoh model P5, dan tentunya asesmen P5. Harapan saya semoga kegiatan baik seperti ini bisa terus berlanjut dan mungkin di kesempatan berikutnya ada pendampingan lagi tentang P5. Dan semoga lebih banyak lagi contoh modul proyek P5 yang bisa dibagikan untuk menambah wawasan tentang P5 itu sendiri. Saya Apriansa dari UPTD SD Negeri 2 Kait-Kait. Sebelum mengikuti TOT, saya memahami dan berpikir bahwa P5 ini hanyalah sebatas kegiatan yang harus menghasilkan produk. Namun setelah mengikuti TOT kali ini, saya jadi lebih paham arti dari P5 ini, yang mana P5 lebih mengutamakan proses daripada hasil. Siswa dilibatkan dari awal perencanaan sampai tahap refleksi.
sehingga siswa diharapkan memiliki kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, dan menjadikan siswa sebagai penerus bangsa yang unggul dan produktif. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan TOT kali ini adalah saya dan rekan-rekan guru dapat mampu menerapkan P5 ini sesuai dengan prosedur yang didapatkan dari fasilitator. Perkenalkan, nama saya Lasito Edi Susanto dari UPTD SD Negeri 2 Benua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum saya mengikuti program TOT ini, saya sangat resah terkait bagaimana saya harus membuat modul P5 yang akan saya gunakan di sekolah dan bagaimana cara penilaiannya. Setelah saya mengikuti pendampingan P5 melalui TOT, banyak hal baru yang saya dapatkan, baik dalam merencanakan sampai mengevaluasi pelaksanaan P5, serta upaya apa tindak lanjut yang akan dilaksanakan berikutnya. Harapan saya TOT ini tetap lanjut sebagai wahana kolaborasi untuk saling memberikan penguatan bagi pembelajar sepanjang hayat. Perkenalkan, nama saya Yosinta Wijayanti dari UPTD SMP Negeri 4 Bati-Bati. Yang saya pahami tentang P5 yaitu pelajar yang mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang saya rasakan tentang P5 itu mengembangkan kompetensi yang terbuka untuk berkolaborasi dengan guru mapel lainnya untuk memperkaya hasil pembelajaran. Apa saja hal baru yang saya dapatkan di TOT ini? Yang pertama itu perbedaan antara project based learning dan P5, kemudian disiplin positif untuk kemandirian siswa, dan terutama 5 komponen dalam pembuatan modul ajar. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan TOT ini, nantinya siswa akan menjadi lebih memahami dan bisa menerapkan tentang dimensi P5 di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Saya Nur Hidayah dari SDN 1 Barabai Timur. Sebelum mengikuti kegiatan TOT Koordinator P5 ini, saya berpikir bahwa dalam kegiatan P5 itu siswa harus menghasilkan sebuah barang atau produk. Ternyata setelah mengikuti kegiatan ini, bukan hanya produk menjadi tujuan P5, tetapi lebih ke proses tercapainya profil pelajar Pancasila pada diri siswa. Harapan saya, guru-guru di sekolah kami bisa melaksanakan kegiatan P5 secara terbimbing. Perkenalkan, nama saya Lista Listiana, saya berasal dari UPTD SD Negeri Pegatan Besar. Saya ingin menyampaikan testimoni dari kegiatan P5 yang telah saya laksanakan. Sebelumnya kegiatan P5 di sekolah kami memang penuh dengan keterbatasan, di mana memang saya selaku guru masih memiliki pengetahuan yang kurang dalam pelaksanaan P5 sendiri. Dalam hal asesmen P5 sendiri juga masih sangat jauh dari kata sempurna. Dari kegiatan ini tentunya kami lebih mengetahui bahwa pembelajaran P5 seharusnya adalah pembelajaran yang berdasarkan masalah. Kemudian dari kegiatan ini kami juga mengetahui bagaimana untuk merancang modul dan melaksanakan asesmen yang baik. Selain itu, kami juga dibekali dengan pengetahuan dari koordinator, tugas-tugas dari koordinator itu seperti apa. Untuk kedepannya, saya berharap para Bapak Ibu pembimbing dan mentor bisa mendampingi dari kegiatan P5 kami di semester 2 yang mana akan kami laksanakan selanjutnya. Saya Muhammad Nur dari SDN Pengambau Hilir Luar, Hulu Sungai Tengah. Sebelum belajar TOT ini, saya berpikir dalam P5 itu yang penting adalah siswa dapat melaksanakan proyek dalam pembelajaran. Ternyata setelah mengikuti TOT ini, yang paling penting adalah lebih ke proses tercapainya profil pelajar Pancasila kepada siswa. Jadi harapan saya pada kegiatan TOT dan pendampingan P5 ini, saya beserta guru di sekolah saya
dapat memahami pelaksanaan P5 secara terbimbing. Nama saya Afni Ridar, SPT dari UPTD SD Negeri 3 Benua Lawas, Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih kepada tim fasilitator dan tim admin kelas dengan program pendampingan P5 Sekolah Pelaksana IKM di dalam kegiatan TOT Koordinator P5. Sebelum belajar di TOT ini, yang saya ketahui di P5 ini adalah membuat proyek yang dikerjakan untuk anak-anak. Contohnya seperti makanan tradisional, membuat kerajinan dari sampah plastik. Setelah saya masuk training of trainer koordinator P5 ini, saya mendapatkan ilmu yang belum saya ketahui, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Seperti miskonsepsi P5, kemudian konsep umum P5, profil pelajar Pancasila, prinsip proyek P5, penjadwalan, alur, membentuk tim, menyusun modul, dan asesmen P5. Harapan saya pada kegiatan training of trainer ini dapat mengembangkan dan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik dengan baik.